Kan yang paling gampang saya selalu ditanya sama orang, gimana ekonomi sekarang? Ya tanya dompetmu sendiri. Kalau budaya politik kita kayak gini, sebetulnya politik itu jadi kayak arisan gitu. Yang sekarang menjadi staf khusus ya. Tapi kalau saya lihat semua staf khusus itu kenapa dipakai pemerintah? Karena dia dianggap efektif untuk jalur propaganda. Bukan pemerintah membutuhkan pikirannya. Jokowi juga dulunya oke, tapi begitu mikirin anaknya, ya jadi nggak oke gitu loh Mas. Semua target yang ditargetkan dalam APBN 2024 nggak tercapai kan? Pertumbuhan ekonomi nggak tercapai, penerimaan pajak nggak tercapai. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Rame belakangan beredar di media sosial tagar yang namanya kabur aja dulu. Di mana banyak anak-anak muda Indonesia yang pinter, punya peluang, merasa kemudian hal-hal yang terjadi di Indonesia ini sangat mengkhawatirkan masa depan mereka, maka mereka kemudian mencari peluang-peluang di luar negeri. Tentu saja kondisi ini didasari atas situasi objektif yang berhubungan erat dengan kondisi ekonomi dan politik di dalam negeri. Dan untuk memahami kenapa kemudian kondisi ini memang sebegitu mengkhawatirkan bagi banyak kalangan muda kita, kami mengundang salah seorang ekonom yang rasanya selama ini suaranya yang paling sering memberi jawaban atas ketidakjelasan dari berbagai macam kebijakan pemerintah di bidang ekonomi, Bung Yanuar Rizky. Salam Pancasila dulu, Bung. Salam Pancasila Mas. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik Mas. Terima kasih sudah mau ada di Ruang Dialektika, Bung Yanuar. Sebenarnya sudah sangat lama kepingin ngundang. Ya, Entah kenapa ini baru kesempatannya baru sekarang gitu. ya, Mas. Makasih Mas. Bang, bantu kami untuk memahami seberapa suram sih sebenarnya kondisi ekonomi kita, khususnya bagi anak-anak muda yang sebenarnya punya potensi besar ini. Oke, sudah pernah keluar data misalnya jumlah kelas menengah menurun secara signifikan katanya, dan juga lapangan kerja juga. Tapi apakah kemudian dengan pemerintahan baru, potensi kebijakan-kebijakan yang baru ini tidak menjadi semacam harapan baru untuk kemudian nanti Indonesia kondisi ekonomi ini akan membaik? Baik Mas. Pertama kita kembali ke definisi yang disebut kelas menengah ya. Kelas menengah kan definisi yang dibangun, kita ikutin deh apa yang disebut dalam yang dianut juga oleh BPS dan sebagainya gitu ya. Karena bisa saja orang yang masuk dalam klasifikasi sudah kelas menengah atas, sebetulnya kenyataannya dia juga menengah bawah gitu. Nah, orang selalu membahas bahwa terjadi penurunan kelas menengah. Kalau saya jadi tim propagandanya pemerintah gitu ya, ataupun dari kalangan pemerintah, saya pasti akan bicara angka absolut jumlah orang kelas menengahnya kan tidak berkurang. Kan begitu ya cara berpikirnya. Sehingga dia mau mengatakan sebetulnya absolut orang kelas menengah itu tetap kelas menengah. Itu kan cara kita bagaimana berbicara tentang data. Nah yang disebut turun itu sebetulnya kan proporsinya. Jadi kalau sekarang total antar kelas kita, total masyarakat kita katakan saja populasinya 200. Yang disebut dengan kelas menengah tahun lalu katakan saja 100. Jadi 50%, 100 dari 200. 100 itu sekarang tetap. Tapi orang yang masuk ke dalam usia kerjanya tidak 200 lagi. Menjadi 230. 100 dari 230 turun persentasenya. Proporsinya turun. Nah, saya ingin menjawab apa yang dikatakan Mas Win tadi. Di situ justru menurut saya kita harus lebih khawatir. Artinya masuknya kelas menengah baru yang dalam hal ini kelas-kelas teredukasi yang kita sebut generasi muda kita, Gen Z dan sebagainya, dia tidak bisa memasuki ke kelas menengah itu. Belum kita berpikir yang tadinya kelas menengah mungkin ada yang keluar. Angka 100 itu dari orang yang turun kelas. Ya kan? Jadi saya ingin membuka perspektif gini loh. Angka absolut 100 yang tadinya kelas menengah keluar 20 turun jadi kelas bawah. Tapi kelas di atasnya ada yang turun kelas ke kelas menengah. Ya kan? Menjadi 100. Kemudian ada kelompok baru yang dari Gen Z yang tadinya bapaknya kelompok kelas menengah, dia tidak bisa mempertahankan kelasnya, tidak bisa masuk. Nah, soal tagar kabur aja dulu itu, misalnya teman kita gitu yang sekarang jadi wamenaker Nul gitu ya. Nul kan saya nggak tahu bercanda nggak tahu serius ya, dia bilang ya bahwa
kabur aja dulu, nggak usah pulang kan. Saya nggak tahu bercanda atau serius ya gitu kan. Tapi kan intinya kan dia itu kan sebenarnya mau mengatakan bahwa yang ngomong itu adalah kelas menengah kan kurang lebih gitu ya. Jadi artinya kelas menengah yang ibaratnya tuh bukan kelas aktivis ya gitu, kelas aktivis seperti dia gitu yang ibaratnya kalau mau ini bertarung dong kan gitu. Bertarung kurang lebih begitulah. Saya mencoba menjalani apa yang ada dalam alam pikiran dia. Gitu ya, alam pikiran dia tuh kan mau mengatakan bahwa gua nih kelas petarung, kelas aktivis. Lu tuh kelas manja. Ya kan, kelas manja dalam artian kelas menengah. Tapi saya juga mau ngomong, hati-hati loh. Bukankah kita selalu mengatakan bonus demografi kita karena Gen Z kita yang muncul banyak? Kalau kita menafikan sekarang mereka menjadi kelompok gitu, kelompok yang tidak perlu kita pikirkan, strawberry generation, ada yang salah sama kita generasi kolonial ini. Artinya kita generasi kolonial ini tidak mampu menghasilkan, membuka ruang kesempatan agar generasi baru kita itu berkembang. Itu yang menurut saya yang harus kita pikirkan. Bahwa orang mengatakan gini, mereka dari kelompok yang sekolah lah. Kita baru bicara kelas menengah ini nih Mas, kita belum bicara kelas yang miskin secara turunan. Yang bapaknya miskin ya anaknya miskin lagi gitu loh. Ini kan kita bicara turunan kelas menengah. Orang yang di generasi-generasi X atau generasi-generasi saya, generasi Mas Win ini, elder milenial, kita mungkin dengan kesempatan pertumbuhan ekonomi segala macam, kita bisalah masuk dalam kelas menengah, kita bisalah menyekolahkan anak kita menjadi kelas menengah. Tapi begitu dia tamat, dia tidak bisa mempertahankan kelasnya karena ruangnya udah nggak ada. Nah, wajar gitu kalau kemudian mereka berpikir, ya kalau gini saya kabur aja dulu deh, keluar gitu ya. Misalnya pernah dikeluhkan juga kan, banyak yang mengambil LPDP, beasiswa yang dari negara, tapi kemudian tidak mau pulang, tetap di sana gitu. Pertanyaannya kan bisa dibalik, kalau dia pulang ada nggak lapangan kerjanya? Bisa menyediakan apa? Ada yang menarik juga Mas, ketika saya membuka Instagram saya, muncul di timeline ya, seorang anak muda, dia di Amerika kelihatannya, namanya Ray, itu saya nggak begitu tahu lah gitu ya, tapi saya karena muncul di timeline, saya menariknya adalah dia memotong ucapan Luhut, ya, ucapan Pak Luhut Binsar, Pak LBP, yang second class itu ya. Nah, dia bilang, kau di Amerika, di luar negeri, ini kata LBP nih yang dipotong dia dari salah satu podcast gitu ya. Kau di Amerika di mana kau tidak akan pernah menjadi first class citizens. Kau tetap akan jadi second class citizens. Ya kan? Pesuruh-pesuruh para kapitalis itu. Komentarin nama anak itu. Komentarin nama dia dengan sedikit mengumpat gitu ya. Menurut dia, yang disebut first class itu siapa? Yang disebut first class itu adalah para orang-orang yang di government, para elit, yang kemudian bagi-bagi di antara mereka. Itu yang disebut first class. Bahkan yang lain-lain untuk dapat UMR aja, lulus S1, S2, S3 nggak bisa. Jadi Mas, saya ingin mencoba kita berimajinasi dengan apa yang kita lihat dari anak itu ya. Bayangin Mas, kalau second class di negaranya sendiri, gaji UMR aja nggak dapat. Second class di negara lain, dia bisa dapat, bahkan bisa ngirim uang ke kampungnya. Jadi kayak first class di negaranya sendiri gitu ya. Iya, menurut saya Pak Luhut harus berpikir ulang tentang statementnya. Karena ternyata, Anda bayangin Mas, saya suka coba kita dengan bahasa yang sederhana aja. Misalnya ya, Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier. Dia selalu mengklaim sebagai crazy rich lah. Bahkan Deddy Corbuzier bilang, saya nggak butuh gaji dari negara karena saya udah kaya sebagai podcaster segala macam. Tapi Anda bayangin, orang sekolah LPDP misalnya, belajar tentang public policy, soal sistem pertahanan. Ya. Pekerjaan yang harusnya menjadi bidang dia menjadi bidang Kolonel Deddy Corbuzier. Kolonel tituler Bang. Kolonel tituler pun kita katakan berarti artinya seseorang bisa menjadi first class ketika dia menjadi temannya pemerintah kan gitu. Nah, itu double whammy gitu istilahnya. Coba bayangin, ya dapat kolonel tituler, ya dapat podcast yang katanya subscribernya banyak, ya crazy rich, ya jadi pemikir juga. Menurut saya, Deddy gitu ya, kalau kita ngomong, jangan salah loh. Anda udah ngambil satu lapangan pekerjaan untuk orang yang bukan seperti Anda bisa membangun podcast, belajarnya tentang public policy pertahanan,
komunikasi pertahanan, pekerjaannya Anda ambil. Kalau pekerjaannya Anda ambil gitu, orang ini kemudian mau kerja apa? Kekuasaan. Kan ada orang yang bisa, ada yang orang tidak bisa, Mas. Jadi artinya menurut saya dari tagar kabur aja dulu itu menunjukkan bahwa betapa kronisnya sistem politik ekonomi kita. Gini loh, Mas. Kayak buntu gitu ya, Ah. kayak semacam nggak ada peluang prospek positif gitu ya. Ya, saya kasih gambaran deh gitu. Saya misalnya gitu, Mas. Misalnya saya katakan aja kelas atas gitu. Dalam saya posisi kelas atas ini saya misalnya masih mendapatkan pendapatan dengan baik lah. Gaji dengan baik. Kemudian pendapatan saya terhenti. Pasti saya akan melakukan penyesuaian. Siapa korban pertama? Katakan aja, wah saya udah deh nggak pakai supir lagi. Katakanlah begitu, Mas. Ya kan? Artinya kelas di bawah saya akan tidak mendapatkan transaksi dari saya. Karena saya terganggu. Kalau misalnya si sopir ini kena PHK sama kelas di atasnya, dia udah nggak belanja lagi tuh nasi uduk ke warung ke kelas di bawahnya. Jadi Mas, ekonomi ini kalau kita orang akan bilang kalau Marxis ya, kalau Marx kan selalu mengatakan perang kelas. Ya kan, karena kelas di bawah ini tidak akan pernah bisa melawan kelas di atasnya. Kelas di atas nggak bisa melawan kelas pejabat, kan gitu ya. Itu kan jadi artinya yang namanya perang kelas itu seperti itu. Nah, sekarang dengan konsep seperti itu, sebenarnya ekonomi itu apa? Ekonomi itu menjamin antar kelas ini bertransaksi. Jadi kelas atas kalau dia mendapatkan konsesi misalnya dari negara, dalam hal ini sumber daya alam dan sebagainya, dia dapatkan pendapatan dari situ. Dia kan harus membangun lapangan kerja. Bukan terus juga duitnya dipakai kemana gitu loh. Kalau kita mau mengatakan misalnya yang terakhir soal kebijakan bagus tapi harus kita lihat nanti pelaksanaannya juga ya Mas ya, Yang tentang DHA ekspor. Kan kalau kita ngomong tentang DHA ekspor, artinya Anda mendapatkan konsesi dari negara, uangnya bawa balik dong. Kalau uang dibawa balik itu, Anda akan memberikan transaksi ke kelas di bawah Anda. Itu kan sistem ekonomi yang benar agar berjalan. Nah, kita itu dengan sekarang ada kefrustasian ini, artinya kelas menengah baru dan kelas di bawah itu udah nggak dapat Mas, udah nggak dapat transaksi lagi. Dan gampangnya, ini kan kalau tadi mungkin orang lihatnya kita ngobrol nih rada-rada imajinatif lah ya Mas, rada-rada fiksi. Enggak lah, kalau aku yakin di kalangan teman-teman yang ngalami itu sekarang, itu kerasa sekali. Ya, makanya saya sebetulnya ingin bertutur gaya storytelling ini, biar yang dengerin kita ini juga paham, kan tidak semua orang mengerti ekonomi Mas, tidak mengerti angka, tidak mengerti segala macam. Kan yang paling gampang saya selalu ditanya sama orang, gimana ekonomi sekarang? Ya tanya dompetmu sendiri. Semua orang itu sebenarnya pengamat ekonomi Mas untuk dirinya. Minimal mengamati dompetnya. Jadi kalau orang ngomong outlook sekarang gimana? Ya tanya aja ke outlook dirimu sendiri. Apakah kamu punya harapan? Apa kamu tidak punya harapan? Misalnya pendapatan masih dapat segala macam. Nah, jadi kalau menurut saya yang harus kita lihat sekarang ini, kalau orang sudah tidak ada harapan, itu berbahaya. Nah, sekarang kita lihat angka nih Mas. Kita lihat secara data. Tadi kita ngomong tentang saya mencoba menjelaskan apa yang disebut kelas menengah turun itu karena ada kelas baru tumbuh, tidak bisa diserap, ada turun kelas. Nah, kita lihat fenomena underground ekonomi kita, Mas. Ekonomi informal ya. Ekonomi informal. PHK sektor formal itu terus terjadi. Terus bergeser ke sektor informal. Jadi tukang Grab lah, tukang Gojek lah, tukang segala macam. Itu informal. Kalau kita lihat data statistik, Anda bekerja bantu om aja di rumah udah dihitung kerja gitu. Padahal kan dia bukan kerja. Jadi kalau kita mengurangi net pengangguran kita kepada sektor formal, pengangguran kita tuh besar sekali. Iya. Nah, cuman kan kita ini memang negara yang toleran ya, misalnya. Atau pinter ngakali statistik. Enggak, misalnya gini loh Mas, misalnya Mas Win. Ya, Mas Win misalnya pulang ke kampung. Ada saudara, misalnya keponakan. Ya udahlah daripada kamu nggak ada kerja, sini bantu-bantu Pak Le. Iya kan? Jadi buffer lah itu. Jadi buffer ya. Nah, kita tuh gitu-gituannya ada Mas, tapi kan kita bicara tentang sebuah sistem. Nah, ini kita bisa lihat di mana coba? Semua target yang ditargetkan dalam APBN 2024 nggak tercapai kan? Pertumbuhan ekonomi nggak tercapai, penerimaan pajak nggak tercapai. Nah, sekarang saya fokus di penerimaan pajak.
penerimaan pajak PPh tidak tercapai, berarti terjadi yang namanya PHK. Di mana lagi kita bisa lihat? Kita bisa lihat lagi di laporan keuangannya BPJS Ketenagakerjaan. Jumlah klaim itu ya. Jumlah klaim. Kita lihat lagi ya, pertumbuhan premi. Preminya turun. Kalau preminya turun, berarti ada orang PHK, Mas. Ya kan? Nah, ada orang ter-PHK. Makanya kan diaturlah supaya ada pakai intervensi undang-undang, JHT-nya nggak bisa diambil. Bisa menahan untuk tidak ini gitu ya. Memang klaimnya naik gitu loh, klaimnya naik dan sebagainya. Itu sinyal, berarti terjadi PHK. Sinyal lain apa? Pinjol. Pinjol, angkanya nggak kecil. Dari yang diumumkan oleh OJK aja, angkanya puluhan triliun pinjol. Korbannya siapa? Kelas menengah bawah. Ya, judol, judi online. Itu juga gede. Yang kena siapa? Kelas di bawah. Ada yang sebetulnya tidak terlalu menyeruak gitu ya. Saya pernah diajak podcastnya PPATK. Jadi PPATK pernah ngajak saya podcast. Dia bilang kan saya waktu itu menyoroti tentang 2 faktor underground economy. Yeah. Dalam hal ini naiknya pinjol, naiknya judol. Nah, kemudian OJK ngajak karena dia punya data berdasarkan analisa PPATK punya data tentang analisa perputaran uang. Nah, dia bilang bahwa angka prostitusi online itu besar. Ya, prostitusi online dan juga trafficking, jual beli anak tuh loh, Mas. Jual beli anak itu besar gitu. Nah, oke, kita jumlahin deh, Mas Win ya. Pinjol, judol, prostitusi online. Saya hitung-hitung, angkanya nggak kecil loh. Udah mau 10% dari GDP kita. 10% dari GDP kita. Jadi kalau sekarang dikatakan bahwa konsumsi kita nggak ada matinya, kalau terus orang di bawah, dia untuk menurunkan konsumsinya nggak bisa, dia ngambil pinjol, kemudian pinjolnya ya siapa tahu deh dipakai judol, udah mentok, dia jadi prostitusi online. Apa kita tidak sedih, Mas? Bubble kan ini, Bang? Bubble. Jadi artinya kelompok kelas menengah yang dikatakan tadi masih punya kapasitas karena sekolah, karena apa, ternyata saya nggak ada harapan di sini. Atau juga mungkin nggak sekolah tapi pengetahuan dia tentang di luar negeri bagus. Dia masih bisa kabur aja dulu gitu ya. Tapi kita lihat ya, Mas, generasi yang di bawah ini. Yang nggak bisa kabur itu ya. Yang miskin struktural loh. Miskin struktural kalau orang tuanya miskin dia jadi miskin. Dan pilihannya semakin lama semakin buruk, semakin buruk. Semakin buruk. Sementara sekarang untuk bisa hidup menjadi konten, gitu kan katakan ya. Kita lihat, Mas, betapa sedihnya gitu bisa kita lihat di desa. Ada satu desa petani rame-rame ngonten. Iya kan? Rame-rame ngonten gitu. Kemudian dari konten itu kan muncul algoritma. Muncullah dia ditawarin pinjol. Ngelihat influencer ini gitu. Saya mohon maaf ya, saya juga ada kritik itu terhadap Raffi Ahmad dan sebagainya. Apalagi dia sekarang utusan khusus presiden tentang generasi muda dan seni. Terus saya, kalau Raffi juga dengerin ini, hentikanlah pamer-pamer kekayaan itu. Karena kalau buat kelas di bawahnya, beli aja nggak bisa, tapi dia bermimpi untuk seperti jadi Raffi Ahmad. Anda tuh sekarang utusan presiden. Anda membentuk kultur negara ini. Bayangin, Mas, kalau orang ngelihat gitu, saya juga gimana ya saya caranya bisa punya Ferrari, punya itu. Nah, orang kemudian berpikir, siapa tahu nih judul nih. Atau misalnya flexing. Saya main saham, ngambil segini, untung segini, saya jadi kayak gini. Kalau yang di bawah, main saham tuh gimana sih? Dia nggak punya akses kapital untuk main saham, dia nggak usah pengetahuan, muncullah di handphonenya algoritma tawaran judol. Judolnya uangnya dari pinjol. Dia kerjakan. Ini menyedihkan menurut saya. Ini mungkin karena kita bicara underground ekonomi dan jarang dibicarakan serius di level yang lebih atas. Saya dari podcastnya dengan Mas Win ini, saya berharap elit kita nginjak bumi, membahas sesuatu yang membumi lah. Jadi kalau Prabowo Subianto sebagai presiden selalu mengatakan dia sedih melihat masyarakat yang miskin terbawah, menurut saya realitanya masyarakat miskin terbawah saat ini mengandalkan hidupnya dari underground ekonomi. Jadi kalau dia sekarang ingin mengangkat harkat martabat kelompok miskin terbawah,
Problemnya bukan hanya persoalan diberi makan bergizi gratis. Apa jadinya diberi makan bergizi gratis, tapi bapaknya kehilangan pekerjaan? Apa jadinya gitu loh. Jadi artinya menurut saya, fokus kita adalah apa? Mengangkat harkat dan martabat masyarakat kita yang paling bawah, yang kemiskinan ekstrim, harus diberi pekerjaan. Kalau cara berpikirnya kayak gitu, Mas, apa kita berpikir IKN? Saya enggak tuh. Pasti enggak lah. Saya akan berpikir, kalaupun saya ingin mencontoh kisah sukses negeri ini, mungkin saya akan berpikir bagaimana dulu Soeharto membangun transmigrasi. Setelah mendapatkan surplus harga minyak menjadi tabungan fiskal yang besar, dia membangun transmigrasi. Dia siapkan tanahnya, dia siapkan irigasinya. Terlepas banyak orang mengkritik itu menjadi penyeragaman pangan ya, karena orang tuh seolah dipaksa seragam padi. Orang di Jawa ditransmigrasi ke Merauke jadi petani sawah, padahal di Merauke nggak ada sawah gitu ya. Itu isu lainnya, Mas. Tapi isu yang berkembang artinya sebetulnya dia menyiapkan lahan untuk memberi pekerjaan, satu pekerjaan yang dimengerti oleh orang Jawa ini, yang kebanyakan pada waktu itu. Sekarang saya tanya gitu, apa dengan kayak gini pantas kita ngomongin tentang, oh lihat tuh, Cina udah bisa buat artificial intelligence, AI. Amerika udah bisa AI gitu ya. Bikin matahari buatan. Terus segala macam gitu. Terus kita mengatakan bahwa kita masih berdebat gini aja. Pertanyaan saya, kenapa kelompok muda kita yang bisa mengisi pekerjaan AI dan sebagainya, itu malah kabur aja dulu, pergi. Pertanyaan kedua saya, dengan struktur demografi kita, yang tadi sektor informal, pekerja informal kita udah sampai 70%, formal 30%. Dan kalau kita bedah gitu ya, bahwa mereka tidak lulus SMP, hampir 54% nggak lulus SMP. Mas Win, kalau Mas Win jadi pemimpin, Mas Win ngomong sama orang tamat SMP aja enggak. Mas Win ngomong, kamu harus buat AI. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Tapi kalau Mas Win ngomong, ini saya udah siapin lahan ya. Lahan ini kamu saya bimbing ya untuk jadi petani durian. Petani durian yang bagus, nanti duriannya ini ada off-takernya. Ada off-takernya. Itu Mas, kalau kita lihat Vietnam. Vietnam tahun 2016, saya nggak bosan di mana-mana saya ngomong ini. Maksud saya, biar kita ngomong dari hal-hal yang simpel aja gitu loh Mas. Vietnam 2016 itu importir durian kedua setelah Cina. Masih trading aja waktu dulu. Sekarang hari ini Vietnam itu eksportir durian. Artinya 2016 Vietnam tuh berpikir bagaimana tanahnya cocok untuk nanam durian, rakyatnya nanam durian, sekarang jadi eksportir durian. Sementara kita Mas membangun wacana bahwa sekarang era digital segala macam. Tapi orang yang bisa digitalnya pun nggak di sini gitu ya. Kemudian ke bawah kita nggak memberikan pekerjaan. Jadi maksud saya, apa IKN? Kalau saya enggak tuh, malah menurut saya kita perlakukan zonasi lahan kita. Kita membuat apa untuk penciptaan lapangan kerja masyarakat kita. Saya tidak menyanggah Mas, bahwa kita Jakarta sudah terlalu besar segala macam ya apa ibu kota harus dipisahkan. Tapi kan gini Mas, jauh lebih penting mana kita saat ini memberi rakyat kita pekerjaan yang sudah terjebak oleh underground ekonomi dibandingkan kita menyelesaikan persoalan pemerintahan. Gitu loh Mas. Ini kan menurut saya, maaf nih kalau kita agak keras, kita bahasa keras juga gitu kan. Kita ini sekarang lagi punya persoalan banyak. Persoalan ibu kota, banjir Jakarta, persoalan pemerintahan, iya. Tapi kita juga punya persoalan sistemik di rakyat bawah. Negara dibutuhkan oleh siapa? Oleh masyarakat yang paling bawah, yang papa, yang tidak mampu. Jadi kalau itu konsepnya menurut saya, pasti yang akan kita siapkan bukan omon-omon tentang politik ekonomi pertanian dan nelayan itu. Kita siapkan kan Mas, lahannya. Kemudian, ya saya ambil contoh deh. Cina sama India, dia melakukan soil test audit. Jadi hara tanah satu India sama satu Cina itu. Cina itu bahkan kan sekarang gurun itu sudah bisa dihijaukan. Iya. Dia tes soilnya, kemudian dia coba sehatkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Kan menurut saya itu agenda strategis kita. Kalau sementara kita lahan nggak kekurangan. Iya, dan menurut saya ini salah satu sukses story kita sebagai bangsa loh. Transmigrasi itu pernah menyelesaikan persoalan bangsa ini, terlepas kemudian menghasilkan
soal pangan yang terlalu penyeragaman ya Mas, terlepas juga menghasilkan isu tentang Iya, iya. kultural juga ya, tapi solusi buat bangsa ini terjadi. Kenapa kita nggak berpikir mengklaster industri, mengklaster pertanian, mengklaster segala macam? Kita malah sibuk sama IKN. Nah, singkat cerita, dengan posisi kayak gini Mas, orang yang biasa mikirin public policy, ya kan? Apa insentifnya buat saya? Kalau semua misalnya berpikir kritis pun nggak ada artinya. Iya. Ujungnya apa? Ya kabur aja dulu itu. Ada semacam titik bahwa apapun intervensi yang kita pikirkan itu rasanya kayak apa ya, useless loh, kayaknya nggak pada. Ini kan mengerikan loh ketika kemudian berharap untuk kita berpikir dan mempengaruhi aja kemudian itu nggak ada. Iya Mas. Ya kasarnya gini deh. Kasarnya seloroh ya. Ada orang bercanda gitu. Lu ngapain sih mikirin keras-keras gitu? Ya kan? Berkuasa aja enggak. Kan gitu. Itu kan Mas ya. Jadi bayangin betapa pragmatisnya kita sekarang ini. Padahal gitu ya, sesuai dengan judul podcast ini, dialektika itu penting. Bagaimana dialektika yang positif itu penting dibangun. Bahkan mungkin ya kalau kayak kita ini udah dianggap terlalu viral, mengganggu propaganda ini, kita dibalasnya juga sama propaganda tuh, bukan oleh dialektika. Padahal kan harusnya dialektika dibalas oleh dialektika gitu. Gitu ya. Jadi artinya menurut saya ini soal serius loh. Cara kita menentukan staf khusus ini menurut saya ini melanjutkan apa yang dilakukan oleh Jokowi kan. Bahwa untuk berkuasa memerlukan propaganda. Maaf ya, saya bukan meremehkan kapasitas yang sekarang menjadi staf khusus ya. Tapi kalau saya lihat semua staf khusus itu kenapa dipakai pemerintah? Karena dia dianggap efektif untuk jalur propaganda. Bukan pemerintah membutuhkan pikirannya. Nah kalau kayak gini artinya negara ini sudah tidak ada transaksi pikiran, yang ada itu adalah transaksi propaganda gitu loh Mas. Pokoknya ini aja tinggal disampaikan, tinggal dijejalkan ke masyarakat kan gitu kan sebagai. Iya. Jadi akhirnya kalau transaksi berpikir sudah tidak ada, transaksi propaganda yang ada, akhirnya semua orang kan jadi tim sukses. Ya kan pragmatis kan semua kan. Nah menurut saya sih kalau Prabowo menghayati betul pidato Prabowo itu bagus menurut saya ketika pertama kali dilantik itu. Beberapa kali pidatonya itu bagus, masalahnya kemudian ketika diharapkan action dari pidato itu kan banyak yang counterintuitif apa yang disampaikan sama apa yang dilakukan. Ya terlepas misalnya ya Mas, kita ngomong deh Trump ya. Trump itu gitu kan kalau ngomong kan wah dia tipikal game changer kan Mas. Iya, konkret kan. Tapi dia lakukan. Kalau Prabowo menurut saya dulu ketika dia yang selalu dia ulang-ulang sampai kalah 2 kali, sebetulnya kan intuitifnya adalah game changer. Tapi dia kalah. Gitu kan? Saya sampai 2022 ketika keluar buku Paradoks itu, Indonesia Paradoks itu masih percaya sebenarnya. 2017 tuh dia keluarin buku. Iya, itu masih percaya sebenarnya. Oh ini ada niat perbaikan macam-macam. Ya. Tapi begitu dia kemarin lah kan sampai kita menang ini karena bantuan Presiden ke-7 gitu kan. Jadi dari situ menurut saya, oh dia ini kan gini Mas, saya bisa saja menggunakan kekuatan lawan saya untuk kemenangan saya. Itu biasa dalam politik. Iya. Tapi tidak merubah warna saya kan Mas. Iya. Hanya sekedar pilihan taktis gitu. Pilihan taktis. Nah, kalau sekarang terlalu lebay diulang-ulang seperti ini, saya jadi bertanya-tanya, ini pilihan taktis atau pilihan bersepakat, berkompromi Mas? Nah, kalau pilihannya pilihan taktis, begitu dia mendapatkan kemenangannya, dia akan kembali menjadi dirinya kan Mas? Iya. Terima kasih sudah nganter saya ke sini kan gitu kan. Nganter saya ke sini karena saya ini melakukan ini kekuasaan untuk rakyat gitu loh. Katakan aja kan. Nah, dia lakukanlah yang menurut dia game changer gitu. Coba kita lihat perbandingan aja walaupun kita tidak terlalu mengenalnya. Mas, ya. Trump ketika pertama, wah benar-benar bahkan kalau kita lihat invisible hand di Amerika memang tidak menghendaki lagi Trump. Ya, sampai dia kalah segala macam. Deep state-nya mereka. Nah, kan kelihatan banget lah ada American value yang nggak mau menginginkan Trump. Tapi kemarin Mas kalau kita lihat, kalau invisible hand itu
sorry ya, beberapa value Amerika misalnya, ya, beberapa value Amerika tentang LGBT misalnya, itu kan bahasanya jelas, Hajar langsung. aja. Value Amerika tentang diversity misalnya, Pasti. itu dia tentang Mas, itu American value. Tapi kenapa Amerika invisible hand-nya tidak mencegah Trump untuk jadi presiden di kedua? Kan kalau mau kan ada kasus hukumnya, ada segala macam ya Mas. Artinya menurut saya secara bangsa itu memang membutuhkan orang kayak, artinya apa? First thing first-nya tuh jalan gitu loh Mas. Dalam sistem invisible hand politiknya. Bahwa Trump itu ada hal ini, ya. Tapi kalau kita mau melakukan game changer terhadap geopolitik, orang yang bisa isi. Ini kalau kita lihat kemenangan kedua dia, itu dari sisi invisible hand negara. Dari sisi Trump sendiri, dia mau jadi presiden lagi, dia mencoba misalnya berkompromi, ya kan, dalam berkompromi dengan siapa. Tapi kemudian kan identiti dia tidak hilang. Nah, kalau kita ini sebenarnya politik apa nih Mas yang terjadi gitu loh. Ya kan, politik ini kan kita perlu bertanya juga kepada seluruh pemimpin politik ya. Kalau budaya politik kita kayak gini, sebetulnya politik itu jadi kayak arisan gitu. Saya mau, ya kalau istilah ininya mungkin mengambil silver lining-nya, benang merahnya gitu ya. Kira-kira kalau dari keseluruhan level ya, mulai paling bawah tadi, dari ekonomi informal di masyarakat ternyata hanya tersedia ekonomi informal, di kelas menengah juga industrialisasi menurun sehingga pabrik-pabrik tidak buka lapangan kerjaan. Bahkan di tingkat atas pun ketika ngomong kepemimpinan politik, orang-orang yang saya nggak tahu istilahnya apa, diorbitkan secara instan yang bukan latar belakangnya. Kalau misalnya ngomong Deddy Corbuzier lagi yang tituler tadi, mestinya yang marah bukan hanya alumni LPDP, tapi alumni AKABRI itu harusnya juga marah gitu kan. Itu pekerjaan mereka. Nggak pernah jadi dan ramil tapi jadi kolonel itu Ya, kan. itu pekerjaan mereka. Nah, tapi bahkan yang paling atas pun kemudian tata kelola itu juga masih menjadi hal yang, kalau istilahnya Bang Yonara tadi menunjukkan bahwa kita itu bangsa yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Ini kan rasanya di semua level kita bobrok semua tata kelolanya ini. Oh ya. Perencanaan hal-hal yang apa namanya, teknokratis kaitannya dengan perbaikan ekonomi. Saya tahu lah Pak, ini nggak tercipta, nggak terjadi sejak saat ini pemerintah Prabowo ini aja. Ini kan proses yang kemudian kalau kita tarik ke belakang prakondisinya kan lumayan panjang gitu kan, sehingga kita sampai di titik ini. Nah, untuk kemudian kita mendapatkan, kira-kira ada nggak sih light in the end of the tunnel-nya itu yang kemudian ya minimal nggak seluruh generasi muda kita yang paling pintar itu tiba-tiba keluar gitu biar nggak brain drain gitu. Minimal ada kok harapan yang kalau misalnya kalian mau ini kita bisa perjuangin bareng-bareng gitu. Jadi menurut saya Mas, kita perlu game changer. Kita perlu pemimpin yang memang merubah permainan. Nunggu 5 tahun lagi dong kalau kayak gitu. Ya, tadinya kan harapan kita ke Prabowo ini. Kan gini loh Mas. Kalau saya ya, kalau Prabowo kembali kepada dirinya, termasuk ketika dia pertama kali muncul di politik lagi ya, di 2008 dan sebagainya, terhadap pikiran-pikiran ekonominya, bahkan yang dia tulis di Paradoks Indonesia. Kalau dia menjadi dirinya, ya, masih ada ya, ya kan? Menurut saya kita ada harapan. Tapi sayangnya, ya mungkin dia juga sekarang berhadapan dalam realita, harus kompromi kiri, kompromi kanan gitu. Saya setuju sama Mas Win bahwa ini akumulasi dari proses reformasi segala macam. Coba gini deh Mas, ini yang simpel aja nih kita lihat gitu ya. Yang simpel kita lihat era Pak Harto. Ya. Era Pak Harto, orang untuk menjadi oligarki tidak boleh ikut campur ke politik. Iya. Politik adalah saya. Itu clear bener ya dulu Clear, ya. betul. Konglomerat itu ya udah kalian ngumpulnya di Tapos kan gitu kan. Kalau urusan coba bayangin. Pak Harto selalu bawa tuh konglomerat, Cindo itu, mohon maaf ya, bukan saya rasis, tapi kan memang ya, itu clear waktu itu ya. Clear ya. Cindo itu, kemudian Pribumi yang dia grooming, yang kemudian menjadi cikal bakal HIPMI, Kadin, dan sekarang menjadi orang-orang yang mesin politik pengusaha gitu ya. Golkar dan Kala Group itu ya kira-kira. Dia selalu bawa tiap ketemu kolom pencapir sama petani. Di belakang ini dua nih, sebelah kanannya Cindo, sebelah kanannya geng-geng HIPMI Kadin ini. Dia hehehe ketawa gitu kan gitu sama petani. Terus nanti dia bilang, oh coba ya nanti tolong ya, dia bilang ke belakang kan. Artinya apa Mas?
Meskipun dia membagi konsesi, tapi dia memastikan trickle down effect terjadi. Bahwa orang di belakang ini disuruh membumi kira-kira gitu. membumi kira-kira, coba tolong nggak sih ya sapinya. Masih dipaksa ngomong sama petani gitu ya. Coba tolong dibeli ya Pak, gitu ininya kan gitu loh Mas. Dipaksa untuk seperti itu. Ya kan? Terlepas kemudian ya memang kalau orang terlalu lama dan faktor orang itu selalu anak Mas. Ya kan kesimpulan kita terakhir juga kan karena presidensi kita sebelumnya sibuk nyariin kerjaan anaknya gitu kan Mas. Kalau anaknya masih kecil masih lucu-lucu gitu Pak Harto kan kemudian kan karena juga mikirin anaknya, sama juga kalau kita mau kritik Jokowi juga dulunya oke, tapi begitu mikirin anaknya ya jadi nggak oke gitu loh Mas. Nah Soeharto juga kan sama, karena terlalu mikirin anaknya, terlalu mikirin segala macam, akhirnya terjadilah yang namanya tata kelola itu bias, konflik kepentingan kita sikat gitu. Nah sekarang kita berjalan nih reformasi. Oligarki kita ini kan masih sama Mas. Kalau dulu bapaknya sekarang anaknya, tapi masih itu aja gitu loh. Nah dia kemudian capek juga kan. Kalau ini sedikit kesalahan masa lalu diungkit-ungkit, akhirnya setor ke politik. Kan mikirnya kayak gini, ya udah jadi politisi aja. Jadi politisi. Nah menurut saya gitu ya, itu yang akumulatif terjadi. Terutama, mohon maaf nih, di era Pak Jokowi sebagai presiden. Ya, tuh, wah, seibaratnya tuh orang mau maju jadi apa aja, dia yang menghadap ke oligarki. Kalau zaman Soeharto kan Mas, oligarkinya yang dia panggil. Kasih. Ya kan Mas? Bukan si kandidat yang menghadap Mas. Ya kan kalau kita di era kita ini, semua orang mau ke siapa menghadap. Jadi akhirnya oligarki itu menjadi penentu kan. Iya. Nah, kalau saya lihat dari Mega, Gus Dur apalagi kan Gus Dur sangat game changer lah ya kalau Gus Dur. Kemudian Bu Mega sebentar juga, Bu Mega ya namanya juga dia kan masih strukturalis juga orangnya. SBY presiden yang juga tipe-tipe militer kan. Ada jaimnya, ada apa nih. Nah begitu Jokowi ada pride juga, dia pejuang demokrasinya itu masih ada gitu. Dan pride dia jenderal Mas. Dan menurut saya ribut-ribut pagar laut kemarin itu juga ada pride Prabowo sebagai tentara Mas. Dengan kata lain kalau saya lihat kan, oh ya ini kan peringatan bahwa sekarang saya yang berkuasa, kamu yang datang ke saya, bukan dibalik saya yang datang ke kamu. Kan kurang lebih begitu Mas. Karena kan memang kalau tentara kan begitu Mas, mana mau dia gitu loh. Ya kan dia ibaratnya dia yang itu kan perubahan. Walaupun ini kita memulai dari sesuatu yang tidak terlalu baik ya, konotasi negatif ya, dalam artian bagaimana menguasai ini. Tapi menurut saya ada secercah harapan Prabowo bisa mengembalikan lagi tata kelola politik dikelola oleh orang politik. Bisnis dikelola orang bisnis. Yang namanya penguasa harus memastikan dua ini tidak saling tabrakan. Jadi maksud saya ada harapan. Ada harapan karena Prabowo gimana pun juga hidupnya tentara kan Mas. Kalau tentara di mana-mana tuh dia punya pride. Kalau istilah ininya tuh punya dharma. Nah, punya pride kan dalam artian ya kamu datang ke saya karena saya penguasanya, bukan saya yang datang ke kamu minta tolong, kamu yang minta tolong ke saya. Walaupun ujung-ujungnya sama ya Mas, ujung-ujungnya terjadi kolusi dan sebagainya, tapi kan caranya beda Mas. Caranya misalnya gampangnya gini, ketika IKN nggak dapat investor asing segala macam, kan Pak Jokowi datang. Ya kan datang kemudian mereka masuk gitu kan, oh kita masuk gini-gini gitu kan. Kalau di zaman tentara kan nggak gitu Mas. Dia tekan pakai apa, datang. Kan ini kan model-model gini kelihatan dari sekarang hutan yang pengusaha sawit. Ini kan pagar laut. Ini kan sinyal-sinyal bahwa ditekan supaya menghadap kan Mas. Ada perubahan itu. Nah, saya berharap gitu ya. Ini dilakukan betul pemisahan ini. Tapi kadang-kadang saya itu menjadi pesimisnya karena saya ngelihat Pak Prabowo ini kayaknya sangat tergantung sekali ke Pak Jokowi gitu loh. Saya bukannya menganggap bahwa apa itu salah atau benar Mas, bukan Mas. Tapi kan yang namanya kekuasaan yang efektif ketika matahari itu satu gitu. Apalagi kekuasaan tertinggi kan. Nah matahari itu satu, kemudian yang baik dari masa lalu kita lanjutkan, yang jelek enggak, tapi jangan terlalu di situ. Jadi kalau kembali ke pertanyaan apa titik terangnya, ya menurut saya berharap Presiden Prabowo menjadi dirinya. Saya sebenarnya kepingin melanjutkan itu dengan membahas ada konsep ekonomi yang tahun kemarin memenangkan Nobel itu ya.
Yang itu rasanya kan sangat sinkron dengan penjelasan bahwa kelembagaan kita secara ekonomi maupun politik ini kan masih kelembagaan ekstraktif semua gitu, Betul. nggak inklusif, nggak Hmm. memberi ruang untuk kemudian Hmm. kelas menengah berpartisipasi. Tapi karena memang keterbatasan ruang gitu ya, mungkin nanti kita bisa wrap up di kita bahas di pertemuan berikutnya. Tapi untuk wrap up ini saya ingin kembali ke memberi harapan gitu ya ke teman-teman muda ini. Kalau tadi dari sisi kepemimpinannya ada harapan kita seperti itu, Prabowo kembali ke karakter dan pemikirannya. Karena ini menurut saya unik loh Bang, karena kemudian rasanya belum pernah di Indonesia ini pemimpin presiden yang sebelum dia jadi itu sudah meninggalkan peta jalan gitu. Hmm. Ala-ala dulu itu sebelum jadi pemimpin di ini sudah bikin Menkamp kan gitu kan. Yang kemudian itu nanti selama dia memimpin dijadikan semacam peta jalan. Nah, Pak Prabowo ini kan punya kesempatan itu sebenarnya. Hmm. Kita punya dokumennya sebelum dia memimpin, kita bisa menagihkan itu yang kamu tulis itu lakukan gitu. Nah, untuk itu kemudian menutupnya dengan pertanyaan ke kelas menengah, untuk pembentukan kelas menengah yang efektif. Kira-kira ada nggak cara yang cukup instan yang menurut Bang Yanuar bisa dilakukan sehingga kemudian kita nggak nunggu terlalu lama untuk kemudian kita mulai membangun kepercayaan bahwa kita bisa kok menghidupkan lagi kelas menengah gitu. Jadi menurut saya jangan matikan kelas menengah berpikir. Jangan matikan kelas menengah yang bersuara. Bahwa proses berpikir, proses bersuara yang diserang oleh hal-hal remeh-temeh, pakai propaganda, buzzer, saya berharap Presiden Prabowo menghentikan ini. Sehingga akhirnya ruang publik kita terjadi transaksi yang sehat. Iya. Meskipun kelas menengah kita itu misalnya belum bisa mendapatkan sisi supply dari negara karena mungkin masih terbatas, ekonomi fiskalnya sempit. Tapi setidaknya jangan tutup transaksi berpikir yang positif. Jadi mohon maaf Pak Presiden, kata-kata endasmu itu sebaiknya jangan diulang. Karena itu bisa membuat kelas menengah takut. Mohon maaf pula kan, karena kelas menengah ini kan mainnya jejak digital medsos. Tidak semua orang tahu Pak Prabowo ketika dulu kan banyak yang muda. Kalau baca kan ada juga yang mengomentari Pak Prabowo ini kan figur yang represif gitu loh. Kata-kata seperti itu kan bisa dianggap represif. Begitu dia represif, dia tidak mau lagi bicara, tidak lagi menyayangi bangsanya, tidak peduli, kabur aja dulu, negara ini akan merugi Pak Presiden. Kritik adalah bagian dari orang tetap sayang sama bangsanya. Jalan berpikir itu menunjukkan mereka mesti sayang sama bangsanya. Anda boleh berbeda, saya sama Mas Win bisa berbeda, Pak Prabowo dengan saya bisa berbeda. Tapi kalau kita sama-sama mencintai negeri ini, saya, Mas Win dan Prabowo tidak menghentikan yang namanya transaksi tukar-menukar pikiran kita. Jadi menurut saya, harapan pertama saya adalah era buzzer-membuzzer ini Iya. hentikan. Kalau mau balas dengan jawaban teknokratis juga kan Oh gitu. ya, jadi kan gini loh Mas, daripada misalnya mengomentari hal-hal yang tidak substansi, omongan saya ini, ya dibalas dengan substansi lagi. Ya kan? Bukan ngomong kemana-mana gitu ya. Jadi artinya, saya termasuk misalnya ke Presiden Prabowo, Presiden Jokowi, Presiden SBY, Presiden Megawati, ataupun siapapun juga. Yang saya gugah itu kan cara berpikirnya, bukan dianya. Artinya kalau dia juga mau merespon, katakan juga ingin merespon, Iya. kan kita merespon tukar-menukar Iya. cara berpikir. Iya. Kalau kita masih membuka ruang tukar-menukar cara berpikir, artinya kita memelihara rasa sayang kita kepada bangsa ini. Tapi kalau kemudian saya mengatakan, "Udah lah Win, minggir aja deh." Itu kan artinya kita sudah membuat satu orang yang menyayangi negerinya. Jadi saya misalnya ya, dulu ketika Pak Prabowo maju segala macam, teman-teman segala macam, saya masih memandang, tapi gimana pun terlepas dari soal itunya, ini orang mencintai bangsanya dengan peta jalan tadi. Ya kan? Bahwa kita tidak memilih dia sebagai presiden ketika waktu dia kalah 2 kali itu soal lain. Itu kan kalau memilih presiden itu ada soal rasa, soal segala macam. Tapi kita juga jangan mengatakan dia membuang dia, karena dia itu juga ada rasa sayangnya sama bangsa ini. Nah, jadi harapan dibentuk oleh itu. Kedua, menurut saya kita ngelihatnya di depan kurva, Mas Win ya. Kita ini sekarang mirip Korea Selatan, Mas. Tahun 97, 98. Korea Selatan tahun 97, 98 tuh gejolak tuh ada di kelas menengahnya. Persis kayak kita. Kelas menengahnya itu tidak bisa ngambil dana pensiun, reksadananya turun. Kemudian oligarki dan di sana disebut cebol.
Caibolnya itu juga Konglomeratnya caibolnya sudah begitu sempurnanya, tidak, sehingga artinya adalah cebol dengan pemerintahan itu tidak ada segala macam. Pada waktu itu kelompok kelas menengah ini dipimpin oleh universitas, profesor-profesor di kampus, sehingga mereka dikonsolidasikan, muncullah yang namanya gerakan shareholder activism dalam banyak jurnal-jurnal ilmiah. Jadi aktivis yang dibentuk oleh pemegang saham. Jadi para orang-orang perintisnya ini, profesor-profesor di kampus ini, ya udah, kalau kita ini dirugikan oleh Caebol, kita beli satu saham Caebol. Kita menggunakan hak kita di RUPS. Kita melakukan perlawanan kelas di situ. Ini adalah salah satu contoh. Harapannya apa? Harapannya kalaupun ini terjadi besok, kelas menengah kita harus berkonsolidasi dengan baik. Ya kembali lagi Mas, yang di kampus artinya jangan mau dibeli sama segala macam, ya kan? Artinya gitu. Ada yang memberikan. Nah, kalau ini terjadi Mas Win ya, menurut saya mungkin kita memang harus melalui patahan sejarah ini. Karena Korea Selatan, begitu dia terjadi seperti itu, dia sekarang kita lihat menjadi negara yang progres, menjadi negara maju, kelas menengahnya tumbuh, ya, terjadi yang namanya distribusi kelas, ya. Kita harus melalui itu. Walaupun kalau Mas Win tanya saya, oh kalau gitu krisis lagi dong. Saya terus terang, dari sudut pandang krisis saya tidak terlalu menghendaki krisis Mas, karena biaya krisis itu mahal. Dan ujung-ujungnya setiap krisis yang menanggung kita semua, elitnya tetap kaya karena duitnya di mana-mana, di Swiss, di mana segala macam, ya kan? Nah, jadi krisis itu biayanya mahal. Ya saya tetap menggugah lah Presiden Prabowo untuk dia melakukan game changer agar mencegah krisis, menjaga harapan. Dan untuk menjaga harapan dimulai dengan ide baik, harus dengan tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik kalau itu juga harus mengorbankan kompromi, dia harus jadi pemimpin yang kuat demi bangsa ini. Tapi kalau misalnya ide baik, tata kelolanya buruk dan dia mengamini tata kelola yang buruk, mohon maaf Pak Presiden, saya tidak mengharapkan krisis terjadi. Tapi kalau itu dilakukan terus, sunatullah ya. Biar kami itu dapat semacam kesimpulan konkret untuk menilai minimal 130 hari ini lah, 120 hari ini. Sebenarnya Pak Prabowo itu sudah di posisi trayektori yang mana gitu. Bisa kita harapkan atau enggak dengan kriterianya Bang Yanuar tadi. Misalnya kita nilai yang terakhir kemarin aja. Ketika problem ekonomi begitu yang keluar 8 paket yang diumumkan kemarin itu. Gini, ini ciri tipikal orang yang memahami itu sebagai sebuah problem sistemik atau lagi-lagi hanya sekedar nambal atau hanya gula-gula aja gitu. Paham menurut saya, beberapa yang dia rumuskan itu memang solusi. Saya DHE, ya, kemudian Danantara, itu memang solusi pembiayaan di luar APBN. Tapi dalam pelaksanaannya menurut saya penuh kompromi. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Pak Prabowo. Jadi kalau Mas Win tanya saya, dalam 130 hari ini apa sih yang saya lihat? Pertama yang saya lihat first look adalah terlalu banyak mengakomodir kompromi dengan kabinetnya yang besar. Ya. Kemudian krisis fiskal. Krisis fiskal itu kan karena defisit. Naikin PPN nggak bisa kan? Nah, begitu terjadi penolakan kelas dari kelas menengah, dia tidak jadi. Sebenarnya karena ini nggak jadi kan gitu ya. Misalnya gas melon gitu ya. Gas melon itu kan karena piutang subsidi tagihan Pertamina ke pemerintah itu numpuk Mas. Kenapa numpuk? Karena ini menunjukkan untuk menang pemilu yang dikatakan terima kasih kepada Presiden Jokowi itu menahan yang namanya tidak menaikkan tarif Mas, baik listrik maupun energi. Dia juga membiarkan orang yang tidak pakai kuota. Artinya saya mau ngomong apa? Untuk menang ini biayanya mahal. Kosnya mahal gitu loh Mas, kosnya itu mahal. Nah ini diakomodir Mas, biaya kos yang mahal ini menjadi kos pemerintahan yang mahal juga. Responnya semua akhirnya kayak respon panik gitu. Jadi peta jalannya nggak ini. Tapi sisi yang lain dia tahu gitu bahwa dia harus melakukan ini, melakukan itu. Jadi Mas, kalau Mas Win tanya saya, Pak Prabowo harus melepaskan beban psikologisnya ini. Menangnya menang,
udah takdir dia menjadi presiden ke-8, jangan ingat-ingat kenapa dia menang. Ya kan? Atau dia akan juga tenggelam bersama. Karena ingat loh Mas, kalau di film Wall Street yang Michael Douglas yang dulu, Oh iya, si yang Draco, Wall Street yang pertama ya. pokoknya Draco, dia bilang kan gini, Greed greedy is good, serakah adalah baik. Dia kan dibilang sama stafnya, tapi keserakahan yang sudah berlebihan awal kejatuhan. Kalau dalam ekonomi namanya law of diminishing return. Semakin lama semakin habis. Jadi menurut saya Pak Presiden Prabowo, Pak Presiden Jokowi, Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Pak Ibu Presiden Megawati, pikirkan ulang yang soal Dewan Penasehat dan antara itu. Karena itu juga wujud keserakahan bersama nantinya. Jadi saya ingin mengatakan, seolah-olah kita terkonsolidasi dengan baik, tapi di mata rakyat, oh semakin serakah ya elit saya. Dan kalau dia melihat sudah tidak ada harapan, terus semua elitnya udah sepakat, saya bisa apa? Jadi saya bukannya ini ya Mas, menurut saya gitu, ya kan misalnya PDIP dan Bu Mega itu tetap oposisi, ya memang menurut saya harus dipertahankan gitu, setidaknya masyarakat tuh masih melihat ada yang bisa mewakili mereka ketika. Tapi kalau ketika elitnya sudah serakah bersama-sama, barengan, Pekan budaya Perancis itu katanya. Ngeri Mas, ngeri. Jadi saya ngeri kita akan masuk lagi kepada krisis lagi gitu loh Mas, karena elitnya yang lupa diri. Bang, satu lagi aja, satu. Biar ada juga jawaban yang konkret. Karena ini saya gemes bener. Dari sisi kepemimpinan tadi kita berharap seperti itu, dari sisi kelembagaan. Untuk mendorong munculnya industrialisasi lagi, untuk kalau motor mogok itu di jam start gitu ya. Karena rasanya kan itu dari berbagai macam analisa itu yang paling memungkinkan mengembalikan kelas menengah itu kan sebenarnya memperkuat lagi industrialisasi, hilirisasi dan industrialisasi. Ada nggak sih upaya yang kita bisa konkret kita dorongkan ke pemerintah untuk ini loh, kalian kita punya potensi sebegitu luas. Tadi Bang Yanuar ngasih gambaran sedikit soal industri pangan, tanah dan sebagainya, best practice transmigrasi dulu. Ada nggak yang kita bisa dorongkan ke pemerintah? Kita itu harus fokus ke sini. Gini Mas Win ya, yang saya lihat ya, saya juga alhamdulillah lah dalam perjalanan saya pernah lihat beberapa negara yang maju ya gitu, dan kenapa mereka maju gitu. Saya misalnya ketika saya diberikan kepercayaan untuk ngurus Pupuk Indonesia Holding jadi komisaris, saya mengkaji yang namanya transformasi pertanian ya. Biar ini nggak jadi kayak makhluk gaib gitu loh. Ya. Biar kita bisa ke sana itu ada peta jalannya. Saya tuh kan bukan orang pertanian Mas Fit, saya tuh orang pasar keuangan, ya kan? Jadi saya orang yang mengenal Amerika Serikat itu negara kiblatnya kapitalisme. Kalau kapitalisme itu capital market, ya kan? Monetaris dan sebagainya. Nah kemudian saya hampir 40 hari lah studi banding ekosistem pertanian Amerika Serikat di 9 negara bagian. Termasuk saya ke Washington, ke Capitol Hill ya, ketemu dengan lobbyisnya yang membentuk undang-undang segala macam. Ternyata saya salah Mas Wid. Ternyata Amerika itu platform terdasar itu politik ekonomi pertanian. Dia punya yang namanya Farm Bill, undang-undang tentang pertanian. Itu GBHN dia negara kapitalis Mas. Tahun berapa itu Bang Farm Bill itu? Dulu Mas, waktu dia kena Great Depression krisis, Roosevelt. Tahun 20-an bahkan ya? 34, 40 lah. Jadi New Deal, bagian dari New Deal-nya Roosevelt. Farm Bill ini Mas, umurnya 5 tahun. Kenapa? Karena dia presiden dan kabinet itu 4 tahun Mas. Jadi yang disebut keberlanjutan tuh di Farm Bill Mas. Jadi kalaupun presiden besok ganti, ada keberlanjutan sekitar 1 tahun, itu melanjutkan Farm Bill yang lama. Disitulah kebijakan dia udah ada Farm Bill Mas. Nah, terus saya lihat gitu, dengan sejarah panjangnya Civil War dia, saya ngelihat bagaimana mereka membangun. Jadi saya lihat Mas, ternyata negara besar itu menjaga share, jadi jumlah total sektor pertanian terhadap GDP-nya itu tetap besar. Kenapa? Karena yang diperlu kasih makan banyak, rakyat yang diperlu kasih kerjaan juga banyak, kesempatan untuk nyerap tenaga kerjanya kan juga luas gitu. Tuh.
Saya lihat Cina juga sama, melakukan reform terhadap pemupukan. Tidak lagi basisnya itu based on product. Kalau kita ini masih based on product, Mas, pupuk. Makanya kita bicarakan jangan ada lagi subsidi yang kurang segala macam kan. Cina tuh merubah, Mas. Jadi base-nya itu pemupukan. Dites dulu tanahnya. Oh, ternyata tanahnya Mas Win nggak mungkin sama dengan tanahnya Yanuar. Maka pupuknya pun harus berbeda. Yang namanya institusi negara yang menyediakan pupuknya memupuki, bukan jualan pupuk. Itu loh, Mas. Itu terjadi di Cina. India juga mengikuti seperti itu. Singkat cerita, Mas Win, saya hanya ingin menggambarkan. Ternyata negara besar, Amerika Serikat, Cina, dan India, dia menjaga industrialisasi itu dengan bukan gembar-gembor tentang industrialisasi. Tapi dia menjaga basisnya pertanian tetap tumbuh. Jadi itu memang kayak menjadi baseline-nya ya. Baseline-nya. Apa yang salah dengan kita? Kenapa industrialisasi tidak terjadi? Kenapa hilirisasi gagal? Kenapa kok negara lain takut sama kita? Takut ormas lah, takut segala macam. Karena baseline kita yang dijaga itu, yang tadinya itu bekerja sebagai masyarakat agraris, entah itu bekerja di pertanian, entah itu bekerja di nelayan, dia menjadi tim sukses gitu loh, Mas. Tim sukses Kades lah, tim sukses Bupati lah, tim sukses DPR lah, yang akhirnya bisnisnya dari jualan tim sukses, tidak lagi bertani, tidak lagi segala macam. Begitu ada orang mau investasi masuk ke industri, takutlah. Jadi yang dimaksud biaya politik tinggi itu kan negara kita menjadi seperti negara yang tidak terkendali kan, Mas. Nah, jadi kembali ke pertanyaan tadi, apa yang harus dilakukan? Saya selalu mengatakan, Mas, perkuat reform. industri pertanian ya. Kita memerlukan land reform. Dan siapa yang punya peta jalan dan memikirkan ini? Namanya Prabowo Subianto, Mas. Kalau yang tadi Mas Win katakan, coba kita lihat ke belakang. Prabowo Subianto yang selalu ngomong tentang politik ekonomi pertanian. Jadi kalau menurut saya sekarang apa yang perlu kita lakukan? Saya punya pemikiran tuh kalau saya idealnya ya, Mas ya. Danantara ini ide bagus, tata kelola bagus. Dari Danantara nanti bisa mengeluarkan dengan leveraging laporan keuangan BUMN. Jadi membiayai proyek-proyek pertanian. Pertanian, Mas. Apa yang bisa kita harapkan, Mas Win? Sekarang Mas Win dulu punya tanah. Digoda sama properti. Dibeli. Mas Win jual. Apalagi di kota gitu ya. Saya nggak usah lah ke properti dulu ya. Kalau properti nanti antara cukong. Saya sama Mas Win sekampung nih. Ya. Mas Win di kampung, saya di kota. Perantau. Saya pulang kampung. Mas Win bilang, Mas Yanuar, mbok ya dibeli lahanku. Sawahku ya mbok dibeli. Untuk apa? Ya biar nanti sawah lah gitu kan. Saya beli kan tanah Mas Win ini. Kemudian saya bilang ke Mas Win, ya kamu garap deh, tapi kamu bayar sewa lahan ke saya. Makanya dari harga pokok produk gabah kita kenapa menjadi tinggi dan tidak kompetitif dengan Vietnam dan sebagainya sehingga masuk barang impor. Biaya terbesarnya biaya sewa tanah, Mas. Sama biaya buruh tani. Mas Win bayangin nggak? Tadi orang punya segini, yang tadinya punya jadi buruh tani. Buruh tani lahan tambah sempit, buruh tani tambah banyak, sewa tanahnya mahal. Kemudian kita paksakan semua menjadi, ngomongnya itu selalu petani itu adalah petani sawah. Nah jadi kalau menurut saya Mas Win, agenda strategisnya apa? Kita harus melakukan transformasi pertanian. Kalau misalnya pertanian itu membutuhkan mekanisasi, dalam hal ini food estate, lakukan. Tapi kita harus berpikir, kemana petani yang buruh tani itu kita transformasikan. Yang small holding ini. Nah, kalau kita mau mensejahterakan petani, bukan memaksakan mereka untuk tetap di sawah, Mas. Tapi kita harus menyediakan ke komoditas yang marginnya adalah sky is the limit. Barangnya apa? Durian, kopi. Kalau duriannya durian premium, kopinya premium, overheadnya itu the limit, Mas. Sepanjang yang dihasilkan barang premium. Untuk menutup ini Mas Win, aku ingin ngomong satu dengan data lah, gitu ya. Hari ini harga kopi di dunia the highest sepanjang sejarah. Aku orang Malang Mas, jadi tahu banyak teman-teman yang the highest sepanjang sejarah harga kopi dunia. Siapa yang menikmati? Brazil, Mas, bahkan Vietnam. Padahal Mas Win, kalau kita ingat VOC, apa yang diandalkan dari Indonesia? Kopi. Bahkan sampai ada namanya programmer menamakan programnya Java. Jadi menurut saya kita ini adalah bangsa yang sudah tertidur terlalu lama menafikan persoalan pertanian. Apa yang perlu dilakukan?
Prabowo Subianto menjalankan peta jalannya tentang reforma pertanian. Itu aja. Pembiayaannya bisa kita cari. Itu Mas. Rasanya kalau ini diterima dengan pikiran yang terbuka dan tidak mencurigai motif yang macam-macam, ini sangat clear. Clear Mas. Sekarang saya misalnya. Saya tuh pernah mendapatkan tawaran dari reksadana durian Mas di Thailand Mas. Masuk ke email saya. Apaan sih? Saya itu pertama belajar itu soal duriannya ya. Saya baca Mas. Dia itu hanya menawarkan saya membeli ke satu reksadana. Reksadana itu kemudian membuka lahan durian, keuntungan durian. Saya nggak beli reksadananya. Tapi bayangin Mas, kalau besok ada Danantara mengeluarkan reksadana durian Mas, gitu loh Mas. Kebunnya di Bogor, di mana gitu. Kita juga mungkin nanti mau Mas. Oh gitu, kita juga mau gitu beli durian, punya kebun durian. Dana bisa dicari kan Mas. Tapi kan yang mengakibatkan ada transaksi antar kelas negara Mas, nggak bisa. Mudah-mudahan ini dipahami sebagai sebuah tawaran alternatif peta jalan. Ya, memandang kritik sebagai dialektika pertukar-menukar berpikir. Anak-anak muda kita sedang pada memikirkan untuk kabur ke luar negeri, itu kita juga cukup dewasa untuk mengakui bahwa memang ada yang salah yang di kita. Dan tapi Mas, satu Mas yang ingin tambahkan, walaupun mungkin waktu ya. Satu ingin saya tambahkan. Jadi saya ingin mengatakan kepada semua anak muda dan siapapun, tidak ada negara yang punya peluang untuk berbisnis sebesar Indonesia. Tapi kenapa peluang itu nggak ada? Karena negara kita sekarang lagi sakit. Dikuasai oleh kartel, oligarki, dikuasai oleh sistem politik yang seperti itu. Jadi agar di depan kurva itu menjadi kesempatan peluang buat kita harus membuat yang namanya politik menjadi sehat. Itu aja. Sepakat. Makasih banyak Bang Hendro. Sama-sama Mas. Ya. Kita ketemu di ruang dialog berikutnya. Pas lah ya, karena walaupun kita luar biasa. Saya merasa agak kebingungan untuk menghentikan karena materinya luar biasa. Salam Pancasila. Salam Pancasila Mas. Thank you Mas. Ya.